makanya kita kita orang tua lahir duluan aja, itu bedanya sama anak. Kita lahir duluan, jadi kita udah tahu kesempatan sama, kita lahir duluan, anak-anak, jadi kita udah tahu duluan apa yang akan terjadi nih nanti. Ya udah, itu yang kita sharing ke Kiandra ya. Akibat pasti lah. Mungkin anaknya bahasanya kan kalau usia segitu masih belum terlalu banyak kosakatanya. Belum terlalu bisa detail gitu, detail menjelaskannya, merangkai kata, membuat kata-kata. Mungkin bisa bilang kecewa berat kenapa, mungkin kecewa berat waktu mama bilang ini, kecewa berat waktu mama melakukan ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami di Nuha Talk. Teman-teman, sebelum mulai video ini, alangkah baiknya teman-teman di follow dulu nih sosial media kami. Di mana itu follow-nya apa aja tuh Bang? Ada di Instagram, ada di TikTok, ada juga di Facebook. Namanya Rutaba Nurul Hayat. Jangan lupa di follow karena banyak banget itu konten-konten kreatif dari Rutaba Nurul Hayat. Dan jangan lupa teman-teman di subscribe dulu channel YouTube kita ya, Rutaba Nurul Hayat. Jangan lupa di subscribe nih kan? Iya. Jangan lupa di subscribe, terus dinyalain loncengnya supaya notifikasinya teman-teman, biar kalau ada video terbaru bakalan langsung muncul di HP. Oke. Lagi Bang. Sama lagi. Oke teman-teman, gimana nih puasa hari ketiganya teman-teman? Masih semangat atau enggak? Atau ada yang sakit, ada yang batuk, pilek? Karena emang cuacanya lagi ekstrim ya kebetulan ya. Cuacanya lagi ekstrimnya kayak gimana tuh? Ekstrim tuh hujan badai angin ribut. Badai. Tapi udah enggak terlalu sih, alhamdulillah. Oh iya. Ya. Sekarang cerah. Alhamdulillah sekarang cerah. Ya. Jadi teman-teman tetap dijaga kesehatannya teman-teman ya, biar teman-teman bisa terus melaksanakan aktivitasnya di bulan Ramadan. Iya. Sekarang udah hari ketiga nih kita puasa ya. Iya. Hari ketiga kita puasa dan hari kedua kita melaksanakan Nuha Talk ini. Iya benar. Hari pertama tuh ya. Seru banget. Hari pertama ini seru banget lah. Kalau misalkan mau lihat kontennya bisa dicek dulu YouTube-nya ya. Iya. Itu entah apa, kalian biar kepo. Oke. Baik teman-teman, kita ngapain sih di sini Bang? Nah, kita pastinya bakal podcast dong Bang. Iya sih bakal podcast. Iya. Maksud saya. Iya. Itu tentang apa podcastnya? Nah, apa aja temanya? Ya judul tema. Iya temanya. Temanya tuh anakku harapanku. Ya. Anakku harapanku. Harapan kamu? Enggak, harapan orang tuanya. Harapan. Jadi setiap orang tua pasti punya harapan buat anaknya ya kan. Bapak ibu. Iya. Itu pasti punya harapan. Benar. Nah, ekspektasi ya? Iya, ekspektasinya. Berapa Bang itu kata-kata ekspektasi tidak sesuai dengan realita? Apa? Ekspektasi tidak sesuai. Oh iya, benar. Ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Iya, pasti bakal banyak cobaannya. Urusan ini. Iya, kebetulan saya lagi pilek juga. Oke, saya juga sama nih. Apa ya, ekstrim ya? Iya. Udah saya gak usah banyak cincong. Oke teman-teman semua, di hari ketiga bulan Ramadan ini kita mau ngingetin lagi nih, jangan lupa tilawah, jangan lupa dijaga puasa, jangan berbuat maksiat. Benar. Anak muda, anak-anak tua, anak-anak muda, ada anak muda, ada anak-anak tua. Anak-anak tua kayak gimana? Anak-anak satu udah bewokan. Iya.
Bewok yang lihat segini tuh. Yang biasa di konten kreator tuh. Iya, tahu. Iya, tahu. CEO. Oke. Oke, langsung aja ya, Bang Alfi ya. Kenapa? Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama nih, tadi katanya udah nggak banyak cincong, tapi masih lanjut sama dia. Emang begitu orang. Oke, tanpa lama-lama nih teman-teman ya. Gimana kalau kita langsung panggil aja gestar kita pada hari ini ya? Kebetulan gestar hari ini itu sepasang suami istri, sepasang kekasih yang mempunyai anak lah. Iya, maksudnya itu. Kita langsung panggil kan ya. Wah, Lenon. Kita sambut yang meriah, Mami dan Ayah Kiandra. Assalamualaikum. Apa kabar Ayah? Alhamdulillah, berkah doanya. Alhamdulillah sehat. Gimana puasanya? Insyaallah lancar. Insyaallah. Oke, Ayah Bunda mungkin boleh disapa dulu teman-teman yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Kuncoro dan istri saya Dwi Aji Diliani. Dan kami adalah orang tua dari Kiandra Damar Aji Kuncoro, kelas 2 SD di Kutap SDQ Nurul Hayat. Oke, Masya Allah. Ya. SDQ Kutap Nurul Hayat. Makanya Kiandra ya? Kiandra apa? Damar Aji Kiandra Kuncoro. Damar Aji Kuncoro. Kiandra Damar Aji Kuncoro. Panjang ya, jadi lu Iya. agak susah diingat. Karena itu gabung dari 4 orang yang Oh iya, berarti dari ibu Kiandra dari ibunya dan ayahnya ya? Damarnya dari orang tua saya yang laki, kampungnya. Ajinya itu nama ambil dari nama orang tua istri saya yang laki. Terus Kuncoro saya. Berarti gabungan nama ya? Gabungan. Wah. Kita enaknya panggilnya gimana nih? Iya. Bapak. Ya. Pak aja. Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu. Kiandra, saya mau nanya tentang kabar Kiandra dulu nih. Kiandra gimana kabarnya? Puasanya gimana Kiandra? Ya masih dalam proses ya. Paling tersulit itu di saat membangunkan dan mendekati waktu-waktu Krusial ya. iya. Mau beduk azan. Itu biasanya Kiandra ada ngapain tuh kalau? Biasanya dia kalau ini disamperin teman-teman ya. Samperin teman-teman ya. Untuk Kalau di hari ngabuburit libur gitu ya, di hari libur punya teman area rumah. Informasi yang saya ini sama dapatkan katanya tinggalnya di Maja. Maja, Kabupaten Lebak, Banten. Maja, Kabupaten Lebak, Banten. Jauh. Kecamatan, kelurahannya Curug Bada. Kelar Kiandra di Nurul Hayat. Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Masya Allah, jauh ya. Itu. Ya Bunda, kayak benar-benar jauh banget lah. Bisa dibilang jauh, itu harus naik kereta. Ya. Itu kalau boleh tahu, istilahnya kalau berangkat nih, dari mulai jam berapa sih? Kita mulai start itu, saya sih di awal start jam 3:30, saya udah mulai. 4 udah bangun Udah mulai. Belum. Oh belum. Itu bangun mau mendekati subuh. Antara jam 4 sampai 4:30. Sarapan dulu di rumah. Sarapan terkadang di rumah, terkadang setelah turun dari komuter lain. Ya, jadi kita bawa sarapan paginya. Bawa bekal berarti. Iya, satu keluarga langsung. Maksudnya berangkat bareng. Iya. Berangkat bareng, naik kereta itu yang paling pagi jam 5.17 kalau emang kita set masaknya saya. Kalau enggak agak telat ya paling jam 5.36. Iya, dan kalau udah sampai mepet banget nggak bisa, apa yang paling terakhir mepet itu jam 5.59. Kalau 5.59 datangnya ke Bayoran, pokoknya datang ke sekolah ini kalau udah jam 8 lebih itu berarti naik kereta jam 6. Iya. Perjalanan berarti 2 jam ya? Perjalanan keretanya sih 1 jam 6 menit, tapi harus nganter saya dulu terus baru nganter Kian ke sini. Nggak langsung nganter Kiandra dulu ya? Karena terdekatnya ke Pangpol. nganterin saya dulu daerah ke Blok M.
terus baru ayahnya. Jadi berarti motor taruh di stasiun? Ya, taruh di area. Setiap hari? Iya. Setiap hari, berarti nggak dibawa ke sana ya motornya? Enggak. Yang tidak mungkin. Takutnya kan bolak-balik naik motor di sana. Waduh, kasihan. Pagi-pagi udah nyetir jauh. Iya, kurang lebih jaraknya itu 60 kilo dari Jakarta sampai Rumah. ya dari Kebayoran ya. Iya. Dari Kebayoran sampai ke Majak rumah itu 60-an kilo. Berarti Kiandra udah dibiasakan bangun pagi ya? Iya. Subuh itu mas belum subuh berarti? Sebelum subuh. Iya, sebelum udah subuh. bangun mandi. Langsung mandi. Tapi Kiandra nurut aja kan alhamdulillah. Ya kita sebelum di sana pas masih kita tinggal di Cipulir udah kita itu sih biasakan udah kita coba kurang lebih 1,5 bulan dan oke. Dan ketika dibangunkan itu saya sama ayahnya cuma bilang karena emang udah terbiasa di Nurul Hayat ya semuanya Islami. Kalau orang Muslim itu bangunnya jam berapa? Diharuskan. Iya kan harus sholat subuh. Nah kalau bangunnya pas sholat subuh jam berapa? Lalu kita kasih tahu jam sekian. Kita harus apa dulu? Berarti kita berangkat jam berapa? Kalau kita bangunnya jam segini berarti semua hal-hal yang kita lakukan ke depan ketunda dong. Ntar berarti terlambat. Dan dia kan sama sekali nggak pengen terlambat. Jadi kalau datang selalu tanya, Ustaz, Assalamualaikum, aku datang yang keberapa? Pasti gitu kan. Karena itu kaitan dengan kata bahasa itu proses. Iya. Proses itu ya seperti ini dari bangun tidur sampai kamu pulang itu proses. Kalau di bulan puasa ini berarti sahurnya di rumah. Iya. Ya kemungkinan itu. Kalau bulan puasa ini malah lebih gampang. Kan kita karena alasannya ada. Karena alasannya ada harus sahur kan jam 3. Iya. Jadi Kiandra bangun jam 3, kita masak, malah lebih gampang saya. Paling banget 3:30 lah ya. Ya kita nggak. Saya jadi masaknya cuma masak sahur terus udah selesai terus langsung berangkat mandi terus langsung berangkat subuh kan. Gak mau ya Kiandra. Iya. Jadi lebih pagi kalau pas lagi puasa ini kan. Kan Kiandra udah umur berapa sih? 8 ya? 8 ya. Iya, sudah 8. Ya pas ya. Ya, udah 8. Udah ditekanin buat puasa. Udah di tahun kemarin. Tahun kemarin udah tekanin berarti. Iya. Kalau boleh tahu nih ayah bunda, ada nggak sih kayak pengalaman yang menarik gitu, yang tak terlupakan dari pengalaman ayah bunda apa aja? Putaran apa tuh? Putar apa aja? Mungkin Kita bertiga atau? Boleh pribadi, boleh bertiga. Ya. Pengalaman yang tak terlupakan. Kalau Kiandra sih ini ya di sekolahnya juga kan Nurul Hayat pas lagi puasaan tuh Ambit ya. Ya ada pelajarannya tidak puasa aja Islami banget ya. Karena memang sekolah dasar Quran gitu. Hadis dan sebagainya itu ditanamkan. Apalagi pas lagi puasa ini pasti banyak cerita-cerita dan yang tentang keislaman begitu. Yang paling nggak bisa saya lupa sih dia ini selalu mengaplikasikan apa yang didapat di sekolah ya. Langsung kitanya tegur. Kalau misalkan tiba-tiba aduh haus terus buka kulkas langsung minum gitu kan berdiri ya. Terus kira langsung mami ayah kalau minum duduk gitu. Terus kalau misalkan maminya yang sering bertanduk nih marah-marah terus langsung dibacakan hadisnya tuh saya dibacain terus sih tapi saya lupa ya hadisnya kalau yang iya kalau marah-marah itu nggak boleh, nggak baik. Iya, jangan marah-marah dong mami sama anak pasti gitu. Terus langsung saya akhirnya kalau marah saya hanya istighfar. Tapi dia terus nanya, mami kenapa istighfar terus? Ini daripada mami marah mendingan istighfar aja. Jadi dia kalau saya udah istighfar kayak gitu terus jadi ngeh gitu. Oh saya melakukan kesalahan apa ya langsung gitu. Kayaknya gitu. Kalau sama ayahnya sih kayaknya lebih banyak ceritanya ya. Pengalaman ya. Karena deket banget dan selalu juga sama ayahnya pulang pergi sekolah juga. Berarti lebih dekatnya sama ayahnya. Kegiatan-kegiatan. Oh iya. Ya. Kegiatan-kegiatan apalagi laki-laki ya. Jadi emang dia kalau saya ayo mami main ini. Aduh udah capek duluan gitu kayaknya. Tapi kalau sama ayahnya dihayuin aja kan. Jadi dia suka sama ayahnya kalau main. Jadi banyak deh pengalamannya. Berarti Kiandra udah bisa memberi masukan ya? Iya, udah. Masukan kepada bundanya, apalagi mengingatkan. Iya.
Sekolahnya di mana? Apa Nurul Hayat? Yes, betul. Tetap Nurul Hayat. Baik, Betul sekali. kita langsung saja ke materi pada hari ini. Tema pada hari itu anakku harapan. Oke. Anakku harapanku. Ya. Ngomongin tentang harapan anakku harapanku, menurut Bunda dan Ayah itu harapan ke Kiandra itu apa sih? Tumbuh menjadi apa? Fondasinya awalnya ya. Kalau Kiandra ini dari saya apa? boleh dari Ayah dulu mungkin. Makanya sih flashback ke podcast Tempo tahun lalu ya. Itu kan cuma satu sih memang anakku harapan tuh ya. Saya berharap dia akan tumbuh kembang lebih baik dari kehidupan orang tuanya, terutama saya sebagai laki-laki yang bisa lebih bijak, lebih dewasa, dia bisa menanamkan fondasi ke religiusannya, ke agama, tapi tidak kaku. Ya. Kalau masalah sukses atau tidak sukses itu tadi kan sudah jelas Allah tidak akan merubah satu kaum jika dia tidak merubah diri, dan tetaplah jaga sholatmu dan Allah akan membereskan segala kesulitan. Itu harapan saya itu. Kalau harapan Bunda ke Kiandra itu apa? Harapan saya untuk Kiandra, ya setiap orang tua ingin anaknya sukses ya. Setiap orang tua ingin anaknya sukses, dan begitu juga dengan saya. Saya ingin Kiandra itu sukses, tapi suksesnya itu menurut versi terbaiknya Kiandra. Jadi tidak sukses menurut saya. Jadi saya ingin melihat Kiandra sukses itu Kiandra yang sukses menurut apa yang Kiandra mau, menurut versinya terbaik Kiandra, seperti itu. Maka dari itu dari kecil ini udah ditanamkan, karena ujung-ujungnya pasti sukses dunia akhirat gitu ya. Kalau dunia apa sih namanya, bukan gampang juga ya, tapi kalau seperti ayahnya bilang tadi, kalau akhiratnya mengejar akhiratnya dijalankan gitu, insya Allah yang dunianya ini ikutan ikutan mudah gitu. Jadi ya seperti itu, ingin Kiandra sukses, tapi sukses sesuai dengan versinya Kiandra, versi terbaiknya Kiandra. Ada harapan spesifik ya, kayak mungkin kebanyakan orang tua itu pengen nih, anak saya pengen jadi polisi aja, pengen jadi pilot aja, pengen jadi guru aja. Kalau mungkin profesi tertentu, kalau dari kalau profesi tertentu ya makanya disiapkan Kiandra aja versi menurut versi terbaiknya Kiandra tuh, saya menjadi polisi Tafis misalkan, saya menjadi engineer Tafis, Hafiz gitu misalnya. Iya. Jadi apa namanya, makanya waktu kecil ini diekspos semua hal aja. Tinggal Kiandra nanti aja yang memilih. Oh sepertinya ini saya cocoknya ini, saya cocoknya ini. Jadi saya ikutin apa namanya, dia mau bola ikut, dia waktu itu pernah ikutan les bercerita, apa namanya, boleh silahkan berkisah, dia ikut kelas berkisah silahkan, dia les gambar, dia les apa matematika, les apa yang dia mau lah gitu. Dan memang saya expose dengan semua deh yang emang butuh dia tahu gitu. Nanti baru dia yang pilih sendiri. Dia nyamannya di mana? Berarti Kiandra udah banyak mengeksplor apa hobi-hobi. Belum terlalu banyak sih kalau menurut saya ya. Belum terlalu banyak gitu. Ya. Masih banyak lagi yang masih ada yang mau saya kasih lihat ke Kiandra, biar Kiandra nanti pilih sendiri. Jadi dia bisa kan dia umur 8 ya. 8 sampai 12 tahun tuh harus diekspos banyak-banyak. Ntar kalau udah 12 kan udah balik ya. Udah remaja, biar dia bisa ketika dia prosesnya mencari jati diri, jadi dia nggak bimbang, dia tahu mana yang ya gitu. Itu kan harapan ya, pengen sukses pas ujungnya seperti apa ya. Kita dari kecil ini kita berdua sama ayahnya tuh bikin apa sih, bikin rencana. Kita nggak kita nggak nyuruh dia ke sana sih, tapi kalau apa namanya, kita arahkan gitu ya. Tapi kalau dia nggak mau ya udah terserah ya, kita bimbing ya. Kalau dia arahkan kita kasih kompas gitu. Kita bimbing aja. Kan di sekolah Kiandra ini kan banyak nih
banyak kegiatan ya Qurannya, terus mungkin banyak lomba-lomba juga di Iya. sekolahnya. Berarti kalau selain dari sekolah di rumah pun itu ikut segala macam loh, kayak matematika, les matematika, Iya. les ini segala. Iya, iya itu. Tapi kayaknya juga harus kuat. Iya. Iya. Atau sama saya sendiri diajarinya juga nggak apa-apa. Kan apa namanya pendidikan awal di keluarga ya. Ya madrasah pertama itu adalah keluarga. Berarti yang penting harapannya Kendra tumbuh menjadi versi terbaiknya Kendra. Versi terbaik Kendra. Selalu menjaga apa? Ya, agamanya ya. Yes, betul. Ibadahnya, akhiratnya dikejar terus. Iya. Oke. Dunia juga bakal kejar. Ya itu berarti masya Allah ya harapannya ya. Jadi nggak terlalu nggak banyak nuntut ke Kendranya. Ini harapan yang jarang saya dengar. Iya. Termasuk harapan yang ya. Baik, ayo bunda kita akan masuk ke segmen yang pertama yaitu kata kita. Kamu tanya, kita jawab. Oh iya, oke. Itu pertanyaan dari followers kami, jadinya ada beberapa pertanyaan. Mungkin langsung saja ke pertanyaan pertama. Mimpi atau cita-cita orang tua yang gak terwujud bisa diwariskan ke anaknya. Ayah, bunda setuju atau enggak dengan pertanyaan ini dan apa alasannya? Mimpi atau cita-cita orang tua yang gak terwujud bisa diwariskan ke anak. Iya. Arahkan ini. Saya nggak setuju sih. Nggak setuju. Orang tua cita-citanya kalau nggak bisa terwujud ya udah sampai di situ, nggak usah dilanjutkan ke anaknya karena ini kita manusia lahir udah ada garisnya sendiri sama Allah kan. Dan yang pastinya itu anak itu kan bukan milik kita yang harus kita arahkan banget ya, atur ya. Anak itu adalah anak adalah titipan Allah. Kita yang ngasih tahu ini rambunya ini. Ini kalau ini sini, ini begini. Jadi ada sebab akibat sih. Iya, berarti cita-cita orang tua itu cukup berarti kalau misalnya nggak terwujud ya. Iya. Ya paling kita sharing, compare. Jadi kalau bisa jadi diskusi ke anak ya. Diskusi ke anak itu yang jadi bahan acuan saya. Saya tidak perlu contoh isi A begini, tidak perlu. Ya depan matanya aja, ibunya. Iya. Jadi kan sama kayak tadi harapan ya, versi terbaik yang tidak melibatkan atau menarik orang untuk jadi bahan perbincangan. Bener sih, karena setiap orang pasti punya cita-citanya masing-masing ya. Ini versi orang tua itu beda-beda ya. Ada orang tua yang kamu deh, misalkan anaknya nih, kamu deh nanti terusin cita-cita ayah dulu nggak bisa jadi kiai misalkan, kamu terusin itu berarti nggak setuju. Usaha. Setuju dengan itu ya. Atau biasanya kalau pas sering ya usaha. Toko segala macam itu paling sering. Gitu. Lanjutin usaha bapak. Tapi dari perbincangan saya dengan Chandra, saya cuma mengambil contoh ya Rasulullah. Rasulullah tuh dulu orang pedagang. Bedanya pedagang dengan karyawan. Pedagang itu tidak ada yang nyuruh. Yang nyuruh itu diri sendiri. Kalau karyawan yang nyuruh orang lain. Udah simpel. Jadi selalu, gitu ya, gitu aja. Ya kasih pandangan-pandangan ya. Nanti kalau Kendra nanti sampai besar masih inget itu dan ternyata ya benar juga ya pas lagi dia jalannya nanti, atau mungkin dia pun berpikir kayaknya enggak deh begini yang aku rasain sekarang pas udah gede gitu misalkan. Ya nggak apa-apa aja, welcome aja, kita hanya kasih pandangan. Hidup tuh ini karena kan bedanya kita sama anak itu kita lahir duluan. Iya. Ya kan? Iya makanya kita orang tua lahir duluan aja itu bedanya sama anak. Kita lahir duluan jadi kita udah tahu kesempatan sama kita lahir duluan anak-anak jadi kita udah tahu duluan apa yang akan terjadi nih nanti. Ya udah itu yang kita sharing ke Kendra ya. Sebab akibat pasti lah. Dia pernah mengarahkan secara rinci ya Kendranya. Misalkan kali hal-hal yang negatif banget kan itu pasti ini. Ya kita masih jaga kalau yang hal-hal negatif tuh ya kan kita pasti jaga. Kita informasikan. Ya, kenapa? Kebetulan Kendra juga anaknya kritis ya, jadi dia pengennya nanya-nanya aja. Jadi kenapa nggak boleh ini, kenapa nggak boleh itu gitu ya. Udah cuma tinggal diskusi aja. Kalau sama anak tuh diskusi aja, banyakin ngobrol aja sih. Ngobrol ya. Iya. Mungkin seperti yang podcast saya sebelumnya saya bilang orang tua dan anak itu ya sahabat, teman terdekat
teman sejalan, benar. teman serumah. Jadikan anak sebagai teman ya. Ya, Bener sih. Tadi pertanyaan juga, iman aja nggak bisa diwarisin kan? Ya, Apalagi cita-cita. cita-cita. Iya. Iya. Kalau iman kan kita sebagaimana mungkin kita harus jaga ya. Iya. Kita harus jaga nanti, soalnya kalau kita udah meninggal, apa namanya, amal yang kita tinggal cuma doa anak soleh. Iya. Kalau anak kita nggak soleh gimana? Sampai saya berpesan, Sampai pelajari ya ilmu memandikan jenazah, mengkafani jenazah, sampai menjaga jenazah. Apa ya? Itu semua gunanya jika ayah duluan. Udah. Saya itu pesan dia ke dia tuh begitu. kalau untuk kebanggaan sih, harusan Iya. seorang anak Itu iya. Kalau bisa anak yang mandiin, anak yang sholatin, jadi Mengkafankan, imam ya. ya, menyulat. untuk akidah imannya itu Iya. nggak ada tawar menawar lagi kalau itu sih ya. Kalau itu nggak ada tawar-tawaran lagi ya. Kalau yang lain masih boleh. Baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oh, masih ada. Oke. Sampai saat ini, apa semua harapan ayah bunda diterima oleh Chandra? Kalau diterima, gimana caranya bisa diterima? Kalau enggak, apa alasan anak menolak? Ini dari ayah dulu deh. Sampai saat ini sih mereka Chandra itu masih menerima apa yang saya sampaikan, dan pengertian menerima bukan enggak menerima, tapi tetap ada feedback. Itu yang saya butuhkan tuh komunikasi. Jadi tidak ada akan dipaksa. Ini saya. Jadi pendapatnya Chandra ya. Terus dalam hal bicara saya seperti ini, tidak. Saya berat seperti ini. Jadi ada eye to eye, ya ada jadi ada komunikasi antara manusia, dua manusia yang saling berbagi informasi. Enggak seakan-akan diintimidasi gitu ya? Tidak. Mas bilang, kenapa kamu tidak bicara? Bicara saja semuanya. Jelaskan apa yang ingin kamu sampaikan. Itu aja. Jadi dia akan terbiasa untuk diskusi. Bukan dia tidak terbiasa jadi pendengar terus ya akhirnya. Ya. Jadi ya tapi ada prosesnya, di mana waktu untuk mendengarkan, di mana untuk bicara. Iya. Tapi itu aja sih. Kalau dari bundanya? Iya sih, sampai dikenal 8 tahun ya, mungkin so far sih sampai saat ini Chandra masih menerima apa yang kita berikan, tapi dia memang ada pertanyaan-pertanyaan kan ya dari Chandra. Nah, itulah yang ayah maksud, itu butuh pendapat dari Chandra. Ayah sama mami, kita begini ya, kenapa sih gitu. Jadi berarti kan itu pertanyaan di dia ya. Yeah. Dan kita memang butuh itu pendapatnya Chandra seperti apa, supaya kita tahu keresahannya, supaya dia ketika dia kita jadi tempat bertanya yang pertama gitu. Jadi kita adalah orang pertama yang mengerti apa yang dia pikirkan. Sampai kalau gitu sih kita pengen. Aku jemput dia, tidak tanya hari ini bagaimana. Iya. Karena udah kebiasaan. Sengaja saya pengen. Sampai nanya. Pas bangun juga, ayah sama mami nggak tanya tadi aku mimpi apa. Oh iya, karena emang udah rutinitas. Kita tanya gimana. Dibilang template, tapi tadi emang sengaja kita bikin. Kita buat ya. Variasi. Ini anak tidak perlu ditanya, kira-kira ada reaksi tidak? Iya, karena dia fokus. Ingin tahu. Dan walaupun dia tidak terima ya, apakah Chandra pernah, ya sih belum pernah tahu ya, dia sampai di sekolah bagaimana interaksinya dengan ustadznya dan teman-temannya, itu aja sih. Nggak sampai tantrum lah ya. Ya. Nggak sampai tantrum. Yang nggak ada yang ditolak nggak sih ya? Harapan-harapan yang disampaikan gitu, atau pernyataan. Kalau harapan ditolak kayaknya tidak ada ya, karena arah kita mengarah kebaikan. Ya, mungkin saat ini karena masih kecil, masih 8 tahun ya. Juga ya. Aku nanti kalau misalkan pas sudah besar umur remaja 10 tahun, 9 tahun ke atas kan kritis pikirannya kan lebih meningkat lagi ya, 9 tahun sampai 12 tahun tuh. Ya kita untuk mempersiapkan 9 sampai 12 tahun itu ya sekarang ini memang, tapi pastinya karena sebagai manusia pribadi yang dia pasti punya pikirannya sendiri.
dan lingkungannya nanti dia akan lebih luas lagi, nggak tahu punya teman yang kayak apa di luar sana. Kalau misalkan pun nanti dia ada menolak gitu apa yang kita sampaikan atau harapan dari orang tua seperti itu, eh, Berarti kita harus sih pintar juga. kita sih ya Kita kita harus sih pintar cuman juga, bisa. pengen Kiandra tahu satu hal. Kamu menolak apapun nanti mungkin dia berbuat salah karena dia menolak terus di depan kita di belakangnya dia menolak terus dia berbuat akhirnya salah, kita yang benar gitu kan ternyata. Karena ya tadi kan kita orang tua lahir duluan ya, kita tahu duluan ya. Kita Jadi tahu apa senior yang kita harapkan kejujuran Iya. Kiandra kita pada saat menghadapi suatu situasi. kita hanya ingin tahu kalau ke Kiandra, apapun yang kamu lakukan di luar sana, ketika kamu menolak orang tua, pasti ada aja salah-salahnya ya. Iya. Tapi kita ingin Kiandra tahu bahwa walaupun kamu salah, Kita diskusikan, rumah kan. adalah tempat kamu balik, ayah dan mami adalah tempat kamu bertanya lagi gitu. Jadi jangan bikin anak takut untuk salah, bertanya. Tapi salah itu juga bisa jadi pelajaran sih, bagus kalau menurut saya ya sama ayahnya. Kalau anak nggak pernah salah, malah dia nggak bakal tahu yang mana yang benar dong. Saya rasa dia juga tahu kalau sama ini dia melakukan hal yang salah dengan orang tuanya. Contohnya naik motor tanpa helm, saya dia tahu itu. Yang lawan arah dia tahu. Ayah, jangan melawan arah dong ayah gitu ya. Dia tahu hal itu. Dia jangan dilakukan. Ini konsekuensinya. Memang saya jaga kamu sebagai orang tua. Tapi hal itu jangan ditiru. Udah itu aja sih. Ini ngomong-ngomong soal pertanyaan nih, apakah pernah gitu Kiandra bertanya yang pertanyaannya itu mungkin agak sulit untuk dijawab oleh ayah Ya banyak tentang tauhid ya, tentang apa? pernah Ya. Oh pernah. Ars, Iya kayak gitu. Ya. Apakah dunia ini ada Allah dulu, Allah tiba-tiba ada? Waduh. Ya, gitu. Berat banget sih. Itu kalau pertanyaannya kayak gitu, ayah gimana? Oke. Ya kamu meyakini kamu bernafas itu bayar apa tidak? Apa aja sih. Kalau kamu merasa ini gratis ya kamu bersyukur aja. Apa aja sih. Karena umur Kiandra tuh masih bingung ya. Pasti banyak banget Ya pasti, saya pernah ngalamin itu. Saya juga pernah mengalami di usia Kiandra tuh berpikir sampai segitunya. Akhirnya capek tidur. Jadi kalau Allah bisa ada yang kenapa saya Pikiran aja. Pikirannya Iya. sih. Ada juga dia satu hari juga pernah tanya ya. Tiba-tiba aja gitu. Mami, kenapa sih kalau laki-laki harus sholat Jumat? Apa nanti supaya dapet berkah Jumat ya? Jumat berkah gitu. Terus aku diem dulu sesaat. Ini maksudnya Kiandra gimana? Emang terus kalau saya kan masih pengen tahu spesifiknya dia mikirnya apa sih gitu. Yeah. Saya tanya lagi dulu aja. Loh kok Jumat berkah? Emang Kiandra mikir gitu kenapa? Iya Mami, soalnya setelah sholat Jumat pasti dapat Jumat berkah. Kamu sholat Jumat di mana? Di sekolah, terus deket sekolah, terus juga di dekat sekolah saya juga pernah. Kamu dapat Jumat berkah Mami. Jumat berkah apa sih? Makanan-makanan itu katanya. Oh oke. Jadi orientasinya bukan keimanan ya. Iya, terus dia mempertanyakan Jumat berkahnya. Iya, dia Jumat berkahnya. Tapi Jadi setidaknya terus saya bilang gini, saya udah tahu nih maksudnya Kiandra kan kira-kira gitu. Kenapa? Apakah karena Jumat berkahnya atau apa? Terus akhirnya yang saya sebagai orang tua nggak usah nggak bisa-bisain. Kalau nggak bisa ya saya bilang nggak bisa gitu kan. Saya hanya menjawab yang sejauh saya tahu aja. Saya bilang kalau laki-laki itu Allah mewajibkan laki-laki untuk sholat Jumat di setiap hari Jumat. Nah untuk ayatnya kan saya nggak tahu ya, saya nggak terlalu ini. Untuk ayatnya, untuk hadisnya, boleh nanti Mas Kian tanya sama Ustadz di sekolah ya, aku bilang gitu. Terus karena ya Ustadz Ustazah ya di sekolah kan lebih tahu ya, mungkin ada itu saya yakin pasti ada hadisnya, pasti ada ayatnya di Quran gitu ya. Tapi karena saya nggak tahu, ya saya bilang Mami nggak tahu, nanti coba tolong tanya. Tapi yang Mami tahu laki-laki itu diwajibkan untuk sholat Jumat 3 kali. Bolong nggak sholat Jumat itu dosa besar. Coba kamu tanya sama Ustadz nanti ya, selebihnya Mami nggak tahu gitu. Nah akhirnya itulah
saya akhirnya kerja sama dengan guru kelasnya. Saya WhatsApp, Ustazah, mohon maaf ini tadi Kendra tanya begini. Itu pagi mau berangkat sekolah. Jadi saya mau berangkat sekolah. pagi mau berangkat sekolah sempet nanya kayak gitu. Akhirnya saya bilang sama Ustazahnya, mohon maaf tolong nanti diberitahu ya informasi yang sesuai dengan pertanyaan Kendra tadi berdasarkan hadis atau ayat Al-Qur'annya gitu. Kan itu lebih sahih ya, lebih kuat gitu. Jadi Kendra kalau udah ditanya dijawab udah sampai mentok karena ini adalah ada di ayatnya, berhenti dia. Berhenti nanya. Itu udah yakin udah. Ya. Kalau enggak ada dasarnya tanya terus. Nanti saya yang kewalahan terus, saya nggak tahu soalnya. Kalau nggak disekakmat gitu. Iya. Saya kalau nggak disekakmat nanti bakal nanya terus lanjut. Kalau udah ada dasarnya baru dia itu. Puas dia. Puas ya. Seperti itu. Ayo kita ke pertanyaan selanjutnya lagi. Gimana pandangan ayah bunda dengan kondisi anak yang tertekan, mungkin mau orang tua, mungkin ada ayah bunda Anak yang diarahkan. Iya, anak yang diarahkan, yang disetir. Sedih aja sih. Ada sih. Sedih udah. Mungkin kalau pengalaman nih. Saya pernah ada pengalaman anak ada cerita dari teman saya. Mulai dari TK itu anaknya sudah diarahkan. Nanti lulus TK, SD-nya harus di sini, SMP-nya harus di sini. Nanti setelah SMP di sini sampai kuliahnya itu harus di sini. Seperti itu. Umurnya berapa? Ketika itu anaknya 3 tahun. 3 tahun. Ketika itu anaknya 3 tahun. Jadi nanti dia harus SD-nya di sini, nanti SMP-nya harus di sini. Ketika SMP dia harus melakukan kegiatan ini supaya SMA-nya nanti dia portfolionya bagus. Nanti SMA dia juga kerja di sini ikutan kegiatan ini supaya nanti dia bisa terima di kampus itu. Supaya portfolionya bagus kan. Kalau masuk ke kuliahan gitu, nanti kalau ada portofolio udah melakukan kegiatan organisasi ini kan ya kan lebih bagus ya ke itu. Nanti supaya dia bisa take over perusahaan ayahnya. Seperti itu. Makanya sudah iya karena untuk meneruskan perusahaan ayahnya. Tapi boleh sih orang tua membuat planning gitu ya, membuat rencana boleh. Karena dari tadi juga kita ngomong planning supaya selamat dunia akhirat itu kan planning juga ya. Dan tapi mungkin di sini yang saya concern itu adalah caranya ya. Apakah nggak ada cara lain untuk bisa nanti besarnya take over perusahaan ayahnya? Apakah harus sampai sedetail itu anaknya harus SD-nya di sini, SMP-nya di sini, kuliahnya di sini, SMA-nya di sini, kegiatannya harus ini supaya portofolionya bagus pas kuliah, supaya nanti lulus kuliah bisa take over perusahaan ayahnya, kayak gitu kan? Kehidupan anak juga beda-beda. Iya, ini masih 3 tahun. Nanti pas lagi 5 tahun, pas lagi 10 tahun, pas lagi 12 tahun kan dia punya pikiran sendiri dong. Kalau misalkan nggak mau gimana? Orang tuanya udah bikin backup planningnya belum? Aku sih nggak ada ya. Kenapa? Nggak ada yang gitu juga loh Kendra. Ya. Nggak ada. Tidak mengharuskan ya. Mungkin planningnya dunia akhirat. Ya. Saya bilang dari awal terutama itu untuk bikin fondasi. Setelah fondasi jadi kan tinggal struktur jadi. Proses itu. Karena kan tujuannya selamat dunia akhirat, yaitu apanya? Islamnya. Makanya fondasinya mungkin kalau orang itu ya seperti di cerita itu saya dia mau ngembangin usaha ya silakan karena material dia bagus semua gitu. Tapi apakah menjadi jaminan material bagus itu membuat bangunan kokoh kalau fondasinya tidak bagus juga? Dan tadi benar juga anaknya tertekan ya kan.
Iya, takutnya nanti ke sana. Kita kan nggak tahu ya, anaknya masih 3 tahun loh. Iya. Anak masih 3 tahun. Ngomong aja masih susah. Iya. Tapi saya sempat ketemu sama anaknya sampai dia SD. Masih oke sih sekolahnya di situ, tapi Iya. saya belum ketemu sama orang tuanya aja. Benar sekolahnya di situ. Pas SD-nya ya, tapi SMP, SMA, kuliah saya nggak tahu. Mungkin sekarang ini sudah SMA ya. Mungkin ya. Karena itu Yang menteng itu Bang. Iya. Oh ya. Itu ya kayak robot Karena- sih. Emang bener orang tuanya ini. karena kebetulan anak tunggal dan laki-laki dari keluarga yang menomorsatukan laki-laki. Pewaris. Pewaris Ya, betul. Dia pewaris. Pewaris tunggal ini. Pewaris tunggal. Ya sih, kadang emang orang tua tuh kan nggak pengen anaknya gagal kan. Pasti. Iya. Kan semua anak tadi pengennya sukses ya. Iya. Tapi sukses yang bagaimana? Nah, itulah yang orang tua sendiri masing-masing menjawab nih. Ini diatur sama sistem nggak sih? Iya. Jadi kayak robot. Ya, mungkin Ya. boleh tujuannya ke situ, tapi di breakdown lagi ke belakang caranya yang lebih ramah anak kayak gimana sih yang lebih Kalau manusiawi bisa buat gitu ya. anaknya enjoy juga ya. Baik Bunda, kita langsung next aja ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Kalau anak ngalamin kegagalan karena emang kesalahannya, apa wajar orang tua marahin juga? Kalau orang tua marah-marah kan anaknya ibarat udah jatuh. Ada Siapa yang nanya ini? Jatuh gimana? Gimana tanggapan? Gimana ya? Ngalamin kegagalan. Kalau orang mau marah-marah kan anaknya ibarat mungkin bukan sekarang ya. Nanti ketika akan saatnya. Jadi kalau ayah nggak setuju boleh di pertanyaannya. Saya tidak akan berikan tanggapan untuk marah ya, karena kalau bicara kegagalan biasanya usia remaja ya. Iya. Dilihat dulu kegagalan. Yang pasti intinya orang itu tidak akan marah. Cuman saya akan mempertanyakan proses awal dia sampai mencapai titik tersebut. Dan kita sebagai orang tua tetap support kan. Tadi istri saya bilang rumah itu tempat kita kembali untuk berdiskusi kembali. Di luar itu tempat prakteknya dikuatin lagi pengetahuannya lagi, dikuatin lagi mentalnya. Jadi bagi saya kalau anak yang gagal ya tetap kita support. Masih banyak kok jalan ke Roma. Apakah dengan kegagalan itu dunia runtuh? Tapi kalau misalnya kegagalan ini kan banyak nih contoh kegagalan. Kalau misalnya gagalnya itu dalam hal yang awalnya kan baik nih. Dia mulai masuk ke hal-hal yang buruk, itu kan gagal berarti. Bagaimana tanggapan Jadi Anda? kalau ini siapa namanya? Salah jalan. Salah jalan. Iya. Respon orang tua memang Mungkin respon orang tua yang spontan itu pasti pengennya marah. Iya. Kalau sekarang aja masih kecil tiba-tiba nuang air terus bercecer-cecer airnya tumpah gitu, langsung orang tua pengen teriak gitu ya. Nah memang jadi orang tua tuh nggak ada sekolahnya ya. Jadi orang tua tuh nggak ada sekolahnya ya begitu jadi orang tua ya itu belajar gitu. Iya. Jadi kita juga belajar kayak gitu ya, mungkin awal-awal, makanya Kendra selalu bilang langsung mengeluarkan hadis itu ya yang nggak boleh marah-marah mami gitu. Akhirnya kalau orang tua belajar, anak juga belajar seperti itu. Kalau misalkan akhirnya akan mengalami kegagalan, memang sebaiknya tidak marahin sih, karena ketika orang tua marah terus dengan suara yang keras itu akan psikologisnya ke anak ya. Jadi nanti anaknya takut mau ngomong ke kita lagi, padahal kita pengennya orang pertama yang mendengarkan keluh kesahnya. Seperti itu. Benar. Kalau kita langsung teriak, langsung marah, langsung ngejudge kayak gitu, nanti anak malah nggak mau ngobrol sama kita, nggak mau ngomong sama kita. Jadi tapi tidak terarah. iya, jadi semakin nggak terarah. Jadi sebaiknya bukan marah, tapi kita bisa
membuat atau mengemas marah itu Evaluasi terhadap dia. sebagai hal yang lain. Misalkan mungkin ketika ayahnya ngomong sambil ini nih hatinya nih sampai kayak merah gitu ya mungkin ya, tapi kita sebagai orang tua yang yang lahir duluan, yang kita udah juga pernah berbuat salah juga waktu kecil, mungkin ya kita juga pernah sebagai manusia pernah buat salah, itu bisa jadi refleksi, harusnya bisa lebih bijak lagi ya. Jadi marahnya itu enggak ini langsung teriak-teriak gitu, enggak. Kita kasih rambu kan dari awal. Minimal kehidupan kamu itu persis seperti ayah itu udah alhamdulillah. Tapi kalau kamu di bawah kehidupan seperti ayah itu udah. Ya, jadi dibuat ini aja, dibuat diskusi. Contohnya orang lain, contohnya orang tuanya aja udah. Ngobrol sebenarnya intinya sih cuma satu ya, ngobrol gitu. Kalau kamu hidupnya lebih baik dari ayah, komunikasi, diskusi gitu aja. Susah dalam hal agama ketika membaca Al-Quran usia Kiandra udah bagi saya jauh banget. 180 derajat sama saya. Kalau misalkan marah juga kita sebagai orang tua ya tadi yang pertama kalau kita emang nggak tahu jawaban jawaban dari apa pertanyaan anak tuh yang tadi yang sebelumnya, kita nggak usah orang tua nggak usah sok-sokan harus tahu di depan anak, itu nggak juga sih. Kalau nggak tahu ya berarti nggak tahu. Kalau nggak tahu ya nggak tahu. Mami nggak tahu, yuk kita cari bareng di Google misalkan, yuk kita tanya bareng sama Ustadz misalkan. Kalau misalkan marah, kita orang tua juga boleh kok bilang, Mami marah ya. Jadi marahnya tuh lebih diregulasi gitu ya. Berarti kalau marah tuh nggak langsung itu kalau marah seperti itu sih saya memang tidak wajar, itu tidak menyarankan. Tapi kalau orang tuh namanya kita manusia ya, ada nafsu marah gitu kan. Kalau marah kita juga bisa bilang nggak apa-apa, kita marah nggak apa-apa, tapi nggak bentak ya. Cuman bilang ayah marah ya, mami marah ya, terus kita jelasin mami marah karena Mas Kian bla 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 gitu, biar dia juga tahu kenapa ya mamiku marah, kenapa ayah marah gitu, dan dia tahu bahwa ini batasnya yang bisa kamu yang nggak boleh kamu lakukan, dan itu membuat orang tua marah gitu. Konteks kegagalannya itu bermacam-macam ya, kan ada kegagalan yang mungkin itu dari pelajaran, gagalnya dari mungkin Kiandra nggak keterima misalkan waktu nanti udah gede nggak diterima di perusahaan mana atau apa, di pekerjaan apa, itu mungkin mau marah juga gimana ya, mungkin nggak bakal marah nggak sih kalau misalnya kayak gitu. Itu mah lebih ke disemangatin diskusin aja. Kenapa kira-kira menurut kamu kenapa kamu nggak bisa? Kecuali yang tadi Bang Mus bilang salah jalan. Kegagalannya ada salah jalan. Salah jalan tuh mungkin ya yang dimaksud Bang Mus nih, harusnya Kiandra meskipun lingkungannya seperti itu, tapi tidak melakukan hal itu, hal yang tidak diperbolehkan, tapi Kiandra malah mengikuti hal yang seperti itu. Itu mungkin kegagalan seperti itu yang mungkin bakalan marah. Itu kita yang tadi spontanitasnya manusia ya, marah pasti kan? Pasti marah. Kita udah tahu kita bakal marah, kita bikin planningnya dulu sebelumnya. Kenapa akhirnya mulai dari TK malah kita di Kutap ini Nurul Hayat dan mulai dari Rutaba ya, itu kan Islam banget. Saya memang berdua sama ayahnya ketika punya anak gitu langsung bikin planning, kita mau punya apa, anak kita mau sekolah di mana, apa yang mau kita tanemin sih ke anak kita gitu. Nah, agama itu adalah sebagai fondasi utama ya, utama. Maaf, bukan seperti tadi yang perusahaan bukan. Iya. Berarti tapi yang planning itu harus ada. Planning itu harus ada, tapi planningnya untuk menyiapkan Kiandra untuk fight nantinya gitu. Jadi ketika dia akan melenceng, kalau agamanya kuat, fondasinya kuat, dia akan ada remnya sendiri dalam hati gitu ya. Mungkin tiba-tiba dia dalam hatinya kan udah biasa ngafalin Quran ya, jadi hafalan Quran itu walaupun besoknya lupa lagi ya anak-anak gitu. Tapi itu semua udah ada di otaknya ya, udah ada di badannya semua gitu kan. Transfer gitu. Ya,
udah ada di setiap apa namanya darah dan Darahnya, dagingnya gitu iya. ya. Jadi ketika dia mau berbuat salah, kan mungkin aja Allah mengingatkan, membantu. Tiba-tiba dia mungkin pas lagi azan, langsung dia astagfirullahaladzim, mungkin gitu ya. Kita sih pengennya begitu, maka dari itu selalu diinstall, ditanamkan Al-Quran itu. Ketika kita orang tua tangannya sampai sepanjang apa sih? Kita mau hidupnya sampai kapan kita juga nggak tahu ya. Mungkin ngarahin terus. Iya, nggak mungkin kita pegangin terus harus di sini aja, jangan kemana-mana. Sini jalan ya, nggak bisa gitu. Itu sama kayak tadi awal. Iya, sama itu tadi. Itu. Mengekang. Jangan kayak gitu. Jadi ketika anak, insya Allah ketika kita udah mempersiapkan fondasi seperti itu, agama yang kuat, ketika anak nanti remaja kan omongan teman lebih oke daripada omongan orang tua. Kita udah bisa mikirin, kita udah sampai mikir ke situ sih ya. Dan itu juga kan kebetulan pengalaman dari ayah sendiri ya. Kalau nggak ngikutin temen, nanti dia nggak bisa diajak apa gitu, nggak cool gitu kalau nggak ditemenin. Itu udah pasti ada. Iya gitu, makanya sudah kita memperkenalkan pergaulan itu tidak hanya di sekolah, tidak hanya di tangga, di kawan rumah, cari teman di mana aja ya. Bisa di transportasi, saat di taman, saat di mall, kalau ada interaksi, kenapa tidak? Harapannya sih gitu sih ke Kiandra. Fleksibel lah. Dia mau melenceng kakinya ke kiri dikit, dia ada remnya. Iya. Ada remnya. Dibantu Allah ya. Kalaupun dia harus merasakan, nanti dia akan cerita. Kalau kondisinya bagus. Minimal itu, kalau dia merasakan pentok sesuatu, dia akan cerita. Itu bagi saya udah hal yang positif. Kalaupun dia berbuat seakhirnya ya lemah ya manusia, kadang bisa terhasut, saking penasarannya gitu. Iya, ada kan hilap juga ya, itu manusia hilap gitu ya. Yang tadi yang saya bilang ayahnya juga, rumah adalah tempat kamu kembali. Mau salah, mau benar gitu ya. Intinya komunikasi itu penting banget. Komunikasi. Membangun sebuah keluarga ya. Iya. Itulah. Sangat penting. Jadi kita juga banyak belajar dari Kiandra juga nih, sampai bisa akhirnya ngomong gini. Karena kan jadi orang tua nggak ada sekolahnya ya. Iya. Jadi sekolah kita ya, ketika ada anaknya baru kita belajar deh gitu. Kayak gitu. Jadi komunikasi itu penting. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini pesan-pesan lah ya. Tahu pesan yang mau disampaikan untuk Kiandra. Untuk Kiandra nih. Pesan. Mungkin nanti Kiandra udah gede. Lalu menonton Nuhato. Iya, menonton Nuhato. Bisa lihat. Boleh menghadap kamera ya. Ayah, pesannya buat Kiandra. Kalau pesan saya sih, ya seperti yang cerita yang pernah diceritakan orang sebelumnya, ya hormatilah ibumu baru ayah. Udah itu aja sih. Baik sih. Kiandra, kamu lihat ini 5 tahun ke depan. Ini dari Bunda. Kalau pesan aku buat Kiandra, apapun nanti yang terjadi, ada Bunda di situ. Iya tuh Kiandra ya. Kiandra udah gede kan sekarang. Gak usah takut. Bunda sama ayah ada di sini. Oke, kita next. Udah ya? Oke, segmen 1 sudah selesai Bunda. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh followers kami. Selanjutnya akan ada segmen kedua, yaitu berita. Reaction ya. Reaction ya. Sekolah nggak mau, ngaji nggak mau, disuruh belajar nggak mau, disuruh baca ajiannya nggak mau, terus apa maunya? Nggak tahu mama mau bilang apa lagi sama saya ini tuh. Allah. Makanya mama kasih kesempatan anaknya, biar anaknya keluar dari hatinya.
Coba keluarin apa isi hatinya itu? Coba apa isi hati Anda coba? Ada kecewa besar sama mama. Kecewa kenapa? Pokoknya ada kecewa berat sama mama. Kecewa berat kenapa? Pokoknya ada kecewa berat sama mama. Mama kamu kasih tahu mama. Apa yang kamu kecewa sama mama? Pokoknya ada kecewa berat. Kecewa berat kenapa? Bapaknya tuh Mama pasti. sudah ngapain? Mama, Suara burung. mama sudah marahin aja. Enggak marah, mama kasih tahu yang benar. Kan mama masih mau belajar, anak. Sama namanya itu mama. Marah, kasih tahu, marah, kasih tahu. Kalau mama marah udah, mama pukul, udah mama bentak-bentak. Makanya mama harus sayang-sayang sama anaknya. Iya. Mungkin ada curiga ini ada mungkin anak bom kita. Gimana ada dong konflik? Kan aja anak mama sama bapak. Siapa dia? Tapi mama lupa marah-marah. Enggak marah, mama kasih tahu. Enggak ada mama marah. Itu kemarin apa? Mama marah-marah. Untung ini. Nah, itu tadi salah satu bentuk komunikasi antara anak dan ibunya ya. Kalau untuk Kiandra, apakah pernah seperti itu? Ya lah. Impro atau kontra terhadap Ya. sikap orang tua tersebut. Tanggapannya Sebelum di video ini mungkin mau marah-marah ya. Iya. ya. Anaknya nangis begitu. Ini kan potongan video ya. Video Jadi ya. sebelumnya kan tadi dia anaknya bilang kan mamanya sih ngomongnya mama ngasih tahu aja. Ya itu ngasih taunya marah-marah. Nah, jadi definisi marah-marah anak dan orang tua Beda. beda mungkin ya nggak Iya. sinkron gitu. Tapi kalau yang sudah orang tua nggak lakukan yang dilihat di sini aja ya, yang saya bisa lihat tuh orang tuanya udah bagus ya. Dia nanya ke anaknya kenapa, terus ngomongnya juga bagus. Mau menggali perasaan anak di sini, mau menggali perasaan anak. Mungkin anaknya nggak tahu usianya kurang kira-kira 5 tahun, 6 tahun ya. 56. Ya 5-6 Masih tahun TK. gitu. Anaknya cuma bilang mama marah, pokoknya kecewa berat. Nah, mungkin bisa ditambahin sama orang tuanya, kecewa beratnya apa, kenapa. Terus anaknya cuma kecewa berat. Mungkin bisa dikasih option ya. Nanti anaknya dari situ kan bahasanya kan kalau usia segitu masih milih yang mana gitu. Kita bedakannya juga berarti kayak pilihan belum terlalu ganda. ya, sebenarnya bisa ya sama detail, yang tahu Iya. detail, yang tahu Menjelaskannya. merangkai ke kejadiannya kata-kata mungkin bisa sama dan anak kecewa berat kenapa mungkin jadi kecewa berat kalau misalkan mama bilang cuma bilang ini kecewa berat mama melakukan kecewa berat yang mana kan kita juga pengen tahu ya. Iya. Terus digali bikin option kecewa berat ketika mama ini, kecewa berat waktu mama bilang ini, atau kecewa berat waktu mama matanya melotot gitu mungkin ya. Kadang saya juga akuin ya, kadang bahasanya oke, lembut gitu, tapi matanya melotot gitu. Itu kan marah berarti anak nangkepnya, matanya mami melotot nih, marah nih sama aku. Bahasanya pelan. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami di Nuha. Oke, kita akan masuki ke segmen yang ketiga, yaitu segmen games, yaitu Asri. Adu chemistry. Lanjut. Ya udah teriak-teriak. Nanti akan ada satu clue di TV ya kan. Nah, nanti satu orang melihat satu orang ya ada di sini, satu orang ada di sana. Ya, lalu arah lain yang enggak melihat ke arah TV. Nah, kalau misalkan dibalik, yang ini ngadep sini, yang ini ngadep sini. Ya, lihat. Nanti menyampaikan ada clue ya, ada clue.
Nanti yang melihat itu hafalin clue-nya, terus cari kata yang bukan kata, satu kata kan, cari satu kata yang supaya orang yang di depannya itu menjawab terkait sama tulisannya. Ya, clue-nya harus sesuai sama tulisannya. Contohnya misalkan buku, buku. Di sini buku nih. Udah lihat, udah hafalin clue-nya. Tulisan. Misalnya saya jawab saya nih. Ya. Kertas. Masih salah, nanti Bunda lagi. Ya, tapi clue-nya sama. Ya, tapi satu-satu. Jadi misalkan kita dulu. Buku lagi. Oh tuh tulisan tadi kan. Ya. Kertas misalkan. Salah. Nanti Bunda yang ngasih clue ke Ayah Diandra. Tapi nggak boleh sama clue-nya sama yang tadi. Ya, tapi clue-nya cuma satu kata, nggak boleh kalimat. Nggak boleh singkatan. Nggak boleh Inggris ya. Ya kita mulai ya. Oke, dari host dulu atau dari Pak Sutri dulu? Dari Pak Sutri dulu. Dari Pak Sutri dulu. Siapa dulu nih yang lihat? Ustaz dan Bunda. Ya, Ayah mau ke sini. Mau ke sini. Oke, udah. Ya. Ya, silakan Ayah. Mulai dari siapa dulu? Dari Bunda. Dari Amplop. satu. Surat. Satu. Lebaran. Amplop lebaran. Apa? Oh, satu. Satu, dua, Ini. tiga, empat, lima. Iya, itu apa sih namanya? Lanjut lagi. Ya, Oke. Astagfirullah. Lupa. Sudah tahu itu guys. Ayah Diandra flat banget sih. Cool. Cool, itu namanya cool. Oke, gantian ya. Astagfirullah. Yang dilihat adalah Ayah dalam bangun. Satu kosong. Ayah ikut kedua. Siap. Belum. Oke. Siapa dulu? Oke. Silakan host duluan. Saling host silakan. Menahan. Silakan. Menahan kiper itu. Ayah. Saya? Ya, mulai. diet. Nahan diet, kira-kira apa? Puasa. Kenapa kiper? Main bola. Nah, Sebenarnya sih oke. tidak boleh, puasa untuk diet nggak boleh, diet untuk diet nggak boleh. Kan biasa ngepur ini mah harus surprise ya. Gak bakal dikasih menang lagi nih. Oke. Ada lagi? Boleh ada lagi. Boleh nginjek gak? Oke. Siapa dulu? Ayo dulu. Mas Putri. Ayo sih. Mas Putri. Oh, tahu. Kasur. Tidur. Aneh banget. Ayo dong. Aneh banget. Telat banget telat. Itu dia kosong. Minimal 1 poin lah. Oke. Siap, udah. Sekali lagi. Masih ada? Oke, sudah ya. Oke. Dari host. Gaji. Hah? Gaji. Ada 2 kemungkinan nih. Ya, kemungkinan satu coba. Tiga, Gaji. Itikaf. 4, 5. Ya, salah. Iya. Haji. Tuh, tadi. Saya? Ya. Mukjizat. Haji mukjizat. Gaji mukjizat. 1. 2, 3, Oke. 4, 5. Lanjut. Nggak tahu. Saya tahu, kayaknya tahu nih. Lanjut. Mukjizat. Pertanyaan Satu. 2, 1, 2, 3. Al-Quran. Ya. Ini. Wah, kode sih. Iya sih, bener sih. 1, 3. 1.
Ayo lanjut. Ayo dan bangun. Dari host lah yang ini. Dari host kan. 3-1. Oh ini lagi. Iya. Oh, belum ya? Lain lah. Belum ya? Oke. Dan boleh silakan menghadap ke masing-masing. Itu ya? 2, 3. Kasih. Nggak boleh ada gaya. Ulang. Nah, gak boleh pakai gaya. Ya udah ngasih. Ngasih. 2, Ngasih. 3, 4, 5 tembak. Ya gitu doang. Ya udah tuh. Lanjut. Sudah 2 kali kesalahan. Ben Iya. Tolong ya tangannya dipegang di belakang. ya. Coba mata ke mata aja. Tetap mata saya. Oke. Tatap mata saya. Bang, 1. Cari apa salah? Tetot. Ngasih. Bang. Ngasih bang. Ngasih bang. 1, 2. Merah. Wah, giliran aneh, enak ya? Gak nyambung sih kalau ngasih coba gak nyambung sih. Kalau bang mau ini gede. Berapa? 2, 3. Penentuan nih. Iya. Ini yang melihat bang Mas dan Ayah. Sekarang kasih dulu ya. Oke. Nah, harusnya sih gampang ya. Dari mana dulu? Siap, Ayah. Sini dulu lah. Saya yang gua loh. Oke lah. Iya dong. Ayah silakan dengan kelima sudah selesai waktunya. Chandra. 2. Enggak. Ini maksudnya enak bilangnya Tiandra. Kalau saya belum punya anak banyak. Bayangin ini dulu. Udah. Oke. Udah. Meskipun saya nggak terima, ya udahlah ya. Oke, karena ayah bunda yang menang, ayah bunda dapat hadiah. Oh iya, salah. Belum minum. Oh. Oke. Semangat jadi komisi. Aduh, oke ayah bunda, terima kasih sudah mengikuti berbagai macam segmen kita di podcast hari ini. Selanjutnya yaitu closing statement dari Bang Mus. Lah, dari ayah atau bunda atau dua-duanya. Mungkin pesan-pesan atau ada yang mau disampaikan kepada orang-orang di rumah, teman-teman di rumah. Ya, kembali seperti awal bahwa berkeluarga itu memang tidak ada sekolahnya. Tapi ketika kita diberikan amanah, gunakanlah waktumu bersama amanah yang kau titipkan sepuas-puasnya. Karena akan ada waktu di mana merindukan masa-masa yang pernah lewati bersama buah hati kita. Apa aja sih? caranya adalah dengan banyak-banyak ngobrol sama anak. Karena itu yang dibutuhkan sama anak untuk bisa dekat sama orang tuanya. Ngobrol, komunikasi. Tuh, teman-teman, ini on nggak? On. Iya teman-teman ya, banyak ngobrol, jangan banyak diem-dieman. Apalagi seorang ayah. Jangan sibuk kerja mulu dong. Jangan megang handphone. Jangan megang handphone terus orang tua. Anak lagi kerja nyampe rumah main HP. Mungkin anaknya lagi pengen bercerita tapi karena melihat orang tuanya main handphone terus itu jadi memicu anaknya Menginfluensi tidak baik ya.
Insya Allah. Terima kasih ayah bunda Sama-sama. pesan-pesannya. Mungkin itu jadi pembelajaran buat kita yang masih lajang. Dan teman-teman kru, teman-teman kru bisa jadi pelajaran juga, dan tidak lupa teman-teman di rumah bisa jadi pelajaran yang sangatlah berharga, yang bisa digarisbawahi katanya jangan lupa ngobrol sama anak. Komunitas. Maaf memotong. Sebaiknya dimulai setelah acara selesai, telepon orang tua masing-masing. Selesai podcast ini langsung telepon orang tuanya. Kalau yang lagi di samping orang tuanya Jika yang masih ada. langsung peluk aja. Ayo aku mau ngobrol. Ayo aku mau duit. Iya ya biasanya anak ini apa? Pak, kalau misalkan manggil ayahnya atau bundanya itu cuma satu. Apa tuh? Minta duit. Kebutuhan. Iya. Jangan seperti itu, cerita lah tentang kesehariannya. Yang sudah besar juga, udah jangan yang anak-anak doang. Yang udah besar nih, capek kerja misalkan, ceritalah ke ayah bundanya, cerita sama orang tua, keluh kesah, karena tempat pulangnya itu adalah ke orang tua. Asik. Insya Allah. Baik, pemberian bingkisan begini baru nih. Ini baru. Ini kata Selamat banget. Oke, terima kasih Nuhatak ya. Oh, mau. Udah kalah. Banyak. Mungkin ada sedikit kenang-kenangan dari kami. Mau ayah atau bunda? Belum tanggung belum pajaknya ini. Gak tahu ya. Bang Arif kayaknya. Oke, kenang-kenangan aja sih. Saya terima ya. Ya. Terima kasih. Oke. Jazakumullah khairan. Terima kasih sudah datang Ya sudah jauh-jauh dari Maja, benar. ya jauh-jauh dari Banten ke sini cuma buat ngobrol santai, dari buat memberi ilmu. Ya, padahal kita nggak penting ya. Alhamdulillah saya penting sih. saya tidak mau dianggap Masing-masing aja ya. kayak kita sesama host harusnya kompak. Pesan tadi nggak menang. Kalau dia ngajakinnya susah dulu. Oke, mungkin dicukupkan karena Nah, sudah larut malam maksudnya menjelang berbuka, teman-teman ya. Hati-hati yang mau berburu takjil. Kalau ada gorengan silakan ke Rutaba. Oh, Iya. maksudnya Kasih saya maksudnya. jangan lupa yang bukber sholat maghrib. Sholat tarawihnya juga, sholat isyanya juga. Jangan lupa, jangan kasihkan bukber. Bener. Terima kasih semuanya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.